Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita masuk di pertemuan kita yang 11. Teman-teman kita di kelompok 2 akan mencoba presentasi untuk review modul dan nanti akan ada soal pembahasan. Teman-teman boleh bertanya ya. Teman-temannya nanti untuk yang kelompok 2 akan menjelaskan. Silahkan waktu dan tempat untuk hari ini kita bahasnya tentang apa nih Mas? Mbak, materinya. Oke, Tentang nilai eigen dan nilai eigen, contoh aplikasi nilai eigen dan vektor eigen. Oke, good. Silakan. Waktu dan tempat diberikan. Yang lain siap-siap bertanya ya. Mas Tommy kasih tahu nanti siapa yang bertanya nanti karena nilainya saya tambahin ya. Oke, good. Siapa? Tolong di ininya di hide dong, stop sharingnya. Jadi biar kelihatan ini. Oke, silakan. Selamat malam Pak Munte dan teman-teman. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas review modul 11 yang merupakan aplikasi nilai eigen. Yang pertama yaitu ada aplikasi nilai eigen dan vektor eigen. Dan yang kedua itu ada contoh pengaplikasiannya. Next, Mbak. Baik, kemudian yang pertama yaitu perhatikan matriks diagonal berikut di mana D sama dengan 5003. Dengan mudah dapat dihitung D pangkat 2 yaitu 5003 dikali matriks 5003 sama dengan 5 pangkat 2 003 pangkat 2. Dan D pangkat 3 sama dengan 5003 dikali 5 pangkat 2 003 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 0 dan 03 pangkat 3. Lalu untuk secara umum untuk sembarang bilangan bulat positif K akan diperoleh D pangkat K sama dengan 5 pangkat K 003 pangkat K. Untuk matriks bujur sangkar sekarang, kemudahan perhitungan seperti yang dimiliki matriks diagonal tidak selalu diperoleh. Tetapi jika matriks tersebut dapat dinyatakan sebagai A sama dengan PDP inverse dengan P matriks invertible dan D matriks diagonal, maka A pangkat 2 sama dengan PDP inverse dikali PDP inverse sama dengan PD dalam kurung P inverse kali P dikali DP inverse sama dengan PD I, yaitu I adalah matriks identitas, kemudian DP inverse sama dengan PDDP inverse sama dengan PD pangkat 2 P inverse. Selanjutnya, dengan cara yang sama, untuk sembarang bilangan bulat positif K secara umum akan diperoleh A pangkat K sama dengan PD pangkat K P inverse. Jadi jika A sama dengan PDP inverse, maka penghitungan A pangkat K juga akan mudah. Matriks A dengan sifat A sama dengan PDP inverse untuk suatu matriks invertible P disebut dengan matriks yang dapat didiagonalkan. Kondisi yang lebih umum diberikan dalam definisi berikut. Itu definisi 1, matriks bujur sangkar A dikatakan similar dengan matriks P jika terdapat matriks invertible P sehingga memenuhi A sama dengan PBP inverse. Terkait dengan definisi 1, dapat dikatakan bahwa jika matriks A dapat didiagonalkan, maka A similar dengan suatu matriks diagonal. Pada bagian berikut akan ditunjukkan salah satu manfaat vektor eigen suatu matriks untuk mengidentifikasi apakah suatu matriks dapat didiagonalkan atau tidak. Lalu untuk diagonalisasi proporsi 1, suatu matriks A yang berukuran n kali n dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Kemudian diberikan
disimpulkan N vektor eigen A yang bebas linear di mana himpunan V1, V2, dan seterusnya. Kemudian dibentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah himpunan V1, V2, dan seterusnya. Dan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya adalah unsur-unsur diagonal matriks D. Selanjutnya AP sama dengan A dikali matriks V1, V2, dan seterusnya sama dengan A V1, A V2, dan seterusnya. Sementara itu, perhatikan matriks diagonal D berikut, yaitu D sama dengan lambda 1, 0, 0, kemudian 0, lambda 2, 0, dan seterusnya. Dan perkalian matriks P dengan D berikut ini, PD sama dengan P lambda 1, P dikali lambda 1, 0, 0, kemudian 0, lambda 2, 0, 0, dan seterusnya, sama dengan lambda 1 kali V1, lalu lambda 2, V2, dan seterusnya, sama dengan A V1, A V2, dan seterusnya, sama dengan A dikali matriks V1, V2, dan seterusnya, sama dengan AP. Karena dipenuhi PD sama dengan AP, disimpulkan A sama dengan PDP inverse atau A dapat didiagonalkan. Kemudian untuk contoh aplikasi nilai eigen, diberikan matriks A sama dengan 0, 0, 1, lalu 1, 1, minus 1, minus 2, 0, 3. Tentukan A pangkat 20. Yaitu yang pertama diagonalisasi matriks. Untuk vektor 1, 1, 0, dan minus 2, 0, 1, vektor eigen dari A yang berkorespondasi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Lalu vektor minus 1, 0, 1, vektor eigen dari A yang berkoresponden dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Kemudian didapatkan himpunan matriks 1, 1, 0, yaitu dengan lambda sama dengan 1, kemudian minus 2, 0, 1, didapatkan yaitu nilai eigennya lambda sama dengan 1, kemudian minus 1, 0, 1, dengan lambda sama dengan 2, di mana himpunan ini disebut himpunan bebas linear. Maka A dapat didiagonalkan dengan rumus A PDP inverse, yaitu P sama dengan 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1, dan D sama dengan 1 didapat dari lambda sama dengan 1, kemudian yang tengah ini 1 karena lambda 1, kemudian yang terakhir 2 di mana lambda sama dengan 2. Lalu didapatkan A yaitu sama dengan P kali PDP inverse yang didapatkan 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1 dikali 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 dikali 1, 1, minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1 inverse, sama dengan 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1 dikali 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 kemudian didapatkan P inverse yaitu 0, minus 1, 1, 1, 1, minus 1, dan 0, minus 1, 2. Kemudian untuk A pangkat 20 sama dengan PDP inverse dikali pangkat 20 sama dengan PD pangkat 20 dikali P inverse, yaitu dihasilkan 1, 1, 0, minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1, lalu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 pangkat 20 dikali 0, minus 1, 1, 1, 1, minus 1, 0, minus 1, 2. Kemudian contoh
contoh 2 untuk aplikasi nilai eigen. Akan dibacakan Mbak Rifdah. Contoh 2 aplikasi nilai eigen. Soalnya adalah Aceville adalah sebuah desa yang letaknya jauh dari desa lain. 7.000 nasabah bank di Aceville melakukan kegiatan bisnis perbankan dan keuangan mereka pada 2 bank yang ada di kota tersebut, National Bank atau NB dengan kode NB dan Eastville Bank dengan kode EB. Eastville Bank sedang mempertimbangkan untuk melakukan penambahan jasa dan menaikkan bunga tabungan. Bagian pemasaran bank melakukan riset dan menemukan bahwa jika seorang pelanggan melakukan transaksi dengan EB dalam suatu bulan tertentu, terdapat probabilitas sebesar 0,70 pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya, dan sebesar 0,30 bahwa ia akan transaksi dengan NB di bulan berikutnya. Sebaliknya, jika seorang pelanggan melakukan transaksi dengan NB dalam suatu bulan tertentu, terdapat probabilitas sebesar 0,85 pelanggan akan melakukan transaksi pada bank yang sama di bulan berikutnya, dan sebesar 0,15 bahwa ia akan pindah ke EB. Buatlah matriks probabilitas transisi untuk masalah ini. Tentukan probabilitas keadaan tetap dan indikasikan jumlah pelanggan yang dapat diantisipasi oleh bank dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu membuat matriks transisi. Diketahui dari soal sebelumnya bahwa dalam probabilitas pertama National Bank di bulan berikutnya ada 0,85 dan EB ada 0,15. Selanjutnya di EB pada bulan berikutnya meneruskan di NB 0,30 dan di Eastville 0,70%. Langkah kedua yaitu menentukan probabilitas keadaan tetap. Matriks tersebut dimasukkan ke dalam rumus NE sama dengan NE di matriks 0,85, 0,15, 0,30, 0,70. Selanjutnya masuk ke operasi matriksnya. Untuk NB jadinya 0,85N ditambah 0,30E. Untuk E ada 0,15N ditambah 0,70E. Dan jika digabungkan N ditambah E hasilnya maka dapat menghasilkan angka 1. Atau E sama dengan 1 dikurang N. Lalu disubstitusikan akan menghasilkan N sama dengan 0,85N ditambah 0,30 dikali 1,0 min N. Sama dengan 0,85N ditambah 0,30 dikurang 0,30N. Dihasilkan 0,30 ditambah 0,55N sama dengan 0,667. Maka dari nilai tersebut didapat bahwa nilai E adalah 1 dikurang N sama dengan 0,333. Maka probabilitas keadaan tetapnya adalah NE sama dengan 0,667 dan 0,333. Langkah ketiga yaitu menentukan jumlah pelanggan untuk setiap bank. Untuk National Bank didapatkan nilai N yaitu sebesar 0,667 dikali dengan 7.000 pelanggan yang ada pada soal, maka dihasilkan 4.669 pelanggan. Selanjutnya di Eastville Bank didapatkan nilai E yaitu 0,333 dikali 7.000, maka dihasilkan 2.331 pelanggan. Sekian dari kami, sekiranya ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Boleh di awal dulu. Harusnya sih dijelaskan dulu ya, eigen itu apa, bener nggak? Saya tanya dulu nih, yang tadi yang pertama siapa nih? Okta, apa sih nilai eigen itu? Nilai eigen. Mana? Ketawa lagi.
Aduh. Ayo. Nilai eigen apa sih? Apa bedanya nilai eigen dan vektor eigen? Oke, pelan-pelan aja saya ikutin iramanya. Jadi kalau mereview modul begitu, bener nggak? Ayo, nah ini harusnya dimunculin yang ini, bener nggak? Ya kan? Oke, apa sih nilai eigen? Nah, kan baru mulai lagi nyari kan. Referensinya mana nih nyarinya? Videonya ada kok, saya kirim. Videonya jelas itu. Ada ngelihat nonton nggak yang video yang saya kirim itu jelas penjelasannya? Ada nggak tentang eigen? Coba buka deh nilai eigen. Nah itu, nah, coba dilihat, dibuka. Nggak dilihat ini pasti nih. Nggak dilihat ya Mbak ya? Dilihat nggak Mbak? Dilihat, Hah? dilihat. Kenapa nggak diambil? Itu mana nggak ada PDD, PDT, TT itu situ nggak ada kok. Coba. Ntar bagikan. Dan nggak maksudnya tuh kita yang ada aja tuh kan. Apa sih dia ngomong kok di awal tuh? Coba di awal. Awal yuk. Yang awal. Udah. Coba. Diceritain kok tuh. Coba di ini. Ya. Tuh, apa tadi bilang tuh? Coba setel aja. Makanya nggak, saya maksud saya tuh ambil dari sini aja gitu, nggak usah yang lain. Ya. Ya, baik Pak. Apa tuh? Jadi nilai eigen apa? Determinan A minus lambda I sama dengan 0. Jika A matriks N kali N, maka sebuah vektor yang tak nol artinya ada nilainya. Di dalam ruang N atau N-nya itu bisa 2 atau 3 dinamakan vektor eigen. Vektor eigen itu yaitu tadi matriksnya. Ya. Nah, kalau nilainya dibilang di situ. Nah, kalau nilainya berapa? Nilai eigen itu yang nilainya yang saklar, ya. Sesuatu apa namanya untuk suatu bilangan saklar gitu dinamakan nilai eigen dari A. Ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini tadi tuh matriks identitas, Mbak. Makanya itu mencari nilai eigen, misalnya saya punya nilai A, matriks A-nya itu berapa, untuk mendapatkan nilai eigennya harus kita konversi dia dengan lambda yang tadi itu dikalikan dengan matriks identitasnya. Baru sama dengan 0, nanti baru ketahuan. Nah, itu loh. Nah, untuk mencari vektor eigennya itu tuh A dikurang dengan lambda I, terus dikali dengan X-nya, vektor X-nya sama dengan 0. Ya, vektor 0. Nah, itu dikasih tahu tuh. Coba di next lagi. Dikasih tahu tuh caranya gitu loh. Maksud saya tuh berarti teman-teman nggak ini aja yang saya kasih nggak dilihat gitu loh. Sayang kan? Nah, sini dikasih tahu harusnya ini yang dimunculkan tadi, bener nggak? Bagaimana sih mencari nilai eigen misalnya dari matriks 3 kali 3 itu, bener nggak? Berarti nilai eigennya dapat determinan A min lambda I, bener nggak? Terus bagaimana? Nah, di situ kita nanti akan menghitung tuh matriks A-nya berapa, lambda
Ya, ada, terus nanti kita kalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Nah, nanti kita cari nilainya. Nah, ya kan, lambdanya kita masukkan tuh di dalam. Ya, karena tadi lambda tadi skalar, karena dia lambda tadi skalar, dia tidak bisa dihitungkan. Makanya kita butuh matriks identitas untuk dapat menyelesaikan pengurangan antara matriks A dengan matriks dengan nilai eigennya, itu lambda tadi gitu loh. Nah, baru kita bisa menyelesaikan persamaannya. Nah, ini kan ada suaranya nih, ada penjelasannya. Itu yang maksud saya di code gitu loh, apa sih yang dibicarakan. Saya juga udah buat ini presentasinya. Cuma saya mau lihat teman-teman bagaimana, ternyata ada PDTTT. Ini nggak nyambung gitu kan. Bener nggak? Buatnya belum memahami aja kamu udah salah. Gitu loh. Ya. Yang lain Iya, Pak. Yang lain gimana? Kelompok lain gimana, Tom? Kelompok lain gimana, Tom? Determinan kan berarti kan itu kan tinggal gampang tuh. Yang si Tommy pernah juga ngerjain tuh, ya kan? Tinggal dimasukin tuh angkanya, nanti lambdanya dapat. Kan kita mau mencari nilai eigennya. Ya. Pak izin share screen untuk perhitungan nilai eigennya ya Pak ya? Ya, coba. Ada nggak? Maksud saya itu kan saya kasih contoh gitu kan. Tinggal disadu supaya merangsang teman-teman aja. Sebenarnya itu ini kan pelajaran di refresh. Pelajaran SMA sebenarnya. Coba. Nah, ini Diana masuk kelompoknya ini bukan? Iya Pak, masuk. Untuk nilai eigen itu di modul apa dulu Pak? Ya, betul. Good. Ini kan bagus lah, 2 kali 2 dulu lah, benar nggak? Masa jadi berarti ini sih kita nih, benar nggak? Ini kan rencananya juga nggak ada nih. Jadi tinggal keaktifan teman-teman. Kalau dilihat sini nggak bisa, ya udah UAS pasti udah nggak bisa kan gitu. Silakan, Mbak Diana, ya kan? Oh ya, melengkapi presentasi kelompok kami, ini akan mengulas untuk materi nilai eigen dan vektor eigen di modul 6. Ya. Jadi ini langsung ke contohnya. Seperti tadi di YouTube sebelumnya ada penjelasan mengenai tutorial perhitungan nilai eigen dan vektor eigen, dan gambaran awalnya nilai eigen itu adalah nilai skalar atau satuannya lambda, dan vektor eigen itu berbentuk vektor. Jadi contohnya nilai eigen dan vektor eigen. Jadi bukan vektor ya. Iya. Maaf, gimana Pak? Iya, bilangan saklar itu maksudnya bilangan real, bilangan yang tidak vektor. Jadi nilainya ada angka gitu ya. Nanti kita mau jumlahkan atau kurangkan dengan vektor kan, supaya dia bisa dijumlahkan. Kan vektor sama vektor tuh nggak bisa, dia vektor sama bilangan real itu nggak bisa. Makanya kita dekatkan dengan matriks identitas itu kan. Iya. Ya, oke. Good. Silakan. Ini untuk perhitungan nilai eigennya menggunakan persamaan dari matriks A dikurangin lambda dikali dengan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Belum jadi di-share, Mbak. Maaf, Mbak. Dengan lambda, Mbak, di-share dong. Di-share. Belum muncul nih. Belum muncul kan? Oh iya Pak, maaf. Belum muncul. Ya. Silakan. Oke, sudah? Belum muncul nih. Oke, good. Apakah sudah terlihat? Sudah.
Oke, ini udah ngobrol belum? Udah menjelaskan belum? Belum ya? Mbak Diana? Kok di unmute dia? Oke, Ya, maaf Pak. siap. Maaf. Oke. Untuk nilai lambda, kita Ya. cari dengan rumus matriks A dikurangin dengan lambda dikali matriks identitas. Yes. Yaitu 4 min 1, 2, 1 Min. dikurangin lambda 0, 0 kali lambda. Ya, harusnya kan dia Kemudian ketemu matriks 4. 01 ya. Ya. Harusnya ya, biar paham itu teman-teman. Kemudian dicari determinannya. Ya. Cek. Maaf Pak, apakah terdengar ya suara saya? Terdengar. Tadi, Sudah, Mbak. Ini terputus tadi. Iya. Jadi dicari determinannya untuk kita mengetahui nilai agent. Ya, ini kan 2 kali 2 kan. Oke, good. Nah, agentnya 3 dan 2. Kemudian dicari vektor agentnya dari lambda sama dengan 2. Ya. Jadi lambda tadi kita masukkan, nilai 2 ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Yaitu 4 min 2 sama dengan 2. Kemudian min 1. Kemudian 2. Dan 1 min 2, jadi min 1. Dan dengan menggunakan SPL-nya, yaitu A min 2I dikali dengan vektor sama dengan 0. Ya. Jadi vektor ini kita asumsikan X1 dan X2. Ya. Jadi didapat nilai X1 sama dengan setengah X2. Kok hilang? Collab. Sinyal mungkin ya. Tom, Okta, gimana? Diana? Terputus kayaknya, Pak. Terputus. Tapi ini benar nih, Diana ini benar nih. Tadi itu ya. Jadi nanti kita mendapatkan nilai lambda dan nilai nilai eigen sama vektornya, vektor eigennya. Ya. Terputus. Bisa nyambung lagi. Mas Tommy gimana, Mas Tommy? Kelompoknya juga mengerjakan hal yang sama atau gimana? Oke, Diana join again. Maaf Pak, sepertinya saya sinyalnya terkendala. Iya, nggak apa-apa. Bisa? Mbak Diana terkendala atau gimana? Mungkin bisa dibantu sama Mbak Okta ya, saya kirimkan saja. Oke. Silakan. Oke, Mbak Okta.
Sebentar, belum kekirim. Saya yang tuh ngajarin teman-teman nih kalau skripsi tugas akhir apa kan nggak ada yang dicekokin ya. Jadi sama dulu saya juga begini sih. Tapi dengan berjalan waktu, oh saya paham kenapa diajar begini supaya apa namanya kreativitas kita untuk memahami sesuatu itu mulai muncul gitu loh. Jadi kalau misalnya orang ngomong apa itu kita langsung bisa ini bisa improvisasinya bisa gitu loh. Paham nggak maksudnya teman-teman? Jadi kita nggak sifatnya menunggu ya. Apalagi kalau skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi itu nggak ada yang sifatnya menunggu ya. Jadi kita nanti yang berimprovisasi nanti diarahkan tuh data-data saya itu udah bener belum. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke. Nah, ini bener banget nih. Ya. Oke. SPL apa sih Mbak Okta? Mbak Okta SPL apa sih? Sistem persamaan linear, Pak. Nah. Iya. Oke, good atas dulu. Oke, good. Ke atas, yuk. Udah mau selesai nih tadi nih. Oke. Yuk. Silahkan. Ayo, dijelaskan. Oke. Coba saya jelaskan ya Pak. Semoga nggak terputus sinyal lagi. Siap, aman. Mbak Diana, Oke. good. Jadi setelah masuk di SPL Ya. Atau sistem persamaan linearnya itu bawain aja Mbak Okta masih di atas tuh dia ngomongnya. Ke atas Mbak, paling ujung Pak. Yang matriks 3x3. Oke, good. Oke. Biar kita dapat nilai vektor eigennya, jadi kita masukin nilai lambda dari masing-masing atau nilai eigen yang kita dapat sebelumnya 3 dan 2 ke dalam sistem persamaan linear. Jadi kita asumsikan karena matriks A adalah di ruang 2, jadi vektornya X1 dan X2 kita asumsikan. Jadi SPL-nya itu dengan rumus A-2I dikali dengan vektor V sama dengan vektor 0. Jadi nilai 2 ini adalah lambda. Jadi dari A min lambda I itu tadi. Setelah dilakukan perhitungan dengan substitusi dari 2x1 min x2 sama dengan 0, didapat nilai x1 sama dengan setengah x2. Jadi di sini kita misalkan nilai x2 itu adalah t, kita dapatkan x1 sama dengan setengah t. Dan x2 tadi adalah t. Jadi vektor eigennya kita dapat t dikali sama dengan dikali setengah dan 1. Jadi vektor eigennya setengah dan 1. Dari nilai eigen sama dengan 2. Kemudian dari nilai eigen sama dengan 3. Seperti langkah sebelumnya, kita masukkan nilainya ke sistem persamaan linear. Didapat X1 min X2 sama dengan 0. X1
sama dengan X2. Dan dimisalkan X2 sama dengan T, jadi vektor agennya didapat 1 dan 1 untuk nilai agen yang sama dengan 3. Seperti itu Pak Munte. Mungkin ada tambahan? Oke, good. Ya, jadi itu ya. Jadi kita bedakan antara nilai agennya, lambdanya tadi dengan vektor agennya, ya. Jadi nilai agen itu dapat diselesaikan, lambda tadi karena dia skalar, hanya bisa dapat diselesaikan dengan mengkonversi atau mendekatkan dengan matriks identitasnya. Ya, jadi kalau misalnya di situ nilai agennya A dikurang dengan lambda, itu I-nya itu matriks identitas ya. 1, 0, 0, 1. Jadi kalau dia 3 kali 3 berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bener kan? Nah, jadi itu nanti yang jadi perhitungan kita. Sehingga nilai agen kita didapat di situ. Untuk mencari nilai agen kita tentukan dulu nilai A min lambda I-nya, berarti di situ ketemu ya. Jadi 4 min 1, 2, 1. Terus di situ dia dikurang lambda, karena dimasukin ke dalam ya, lambda dikali dengan 1, 1, lambda 0, kali lambda kali 0, 0, lambda kali 0, 0, lambda kali 1, lambda. Jadi itu dapat, berarti kalau kita kurangkan 4 dikurang lambda, minus 1 kurang 0, terus kemudian 2 dikurang 0, terus 1 dikurang lambda ya. Nah, untuk mencari nilai agen berarti determinan A min lambda I sama dengan 0. Berarti di situ determinan 4 dikurang lambda min 1, 2, 1 min lambda ya sama dengan 0. Perkaliannya seperti perkalian ini ya. A dikali dengan C dikurang dengan B dikali dengan A dikali dengan D dikurang dengan B dikali dengan C ya. Ya kan? Benar nggak? Berarti 4 kurang lambda dikali dengan 1 min lambda dikurang minus 1 dikali dengan 2 sama dengan 0 ya. Dapatlah persamaan kuadrat itu dari situ ya. X kuadrat dikurang 5 lambda kuadrat dikurang 5 lambda ditambah 6. Berarti di situ lambda berarti 3 kali 2 6, 3 min 3 ya, tambah min 2. Itu dia min 5 ya. Jadi itu dapat ya. Berarti lambda pertama 3, lambda 2-nya 2 ya. Nah, sehingga nilai agen kita 3, 2. Tadi udah jelaskan juga untuk vektor agennya sama. Kita masukin nilai masing-masing lambda ya. Sehingga kita dapatkan nilai X1, X2-nya ya untuk masing-masing nilai lambdanya ya. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Jadi bedakan nilai agen sama vektor agennya. Oke, harusnya malam ini tuh ini gitu. Saya dapat 2-3 soal lagi gitu sehingga yang ini juga sama yang nomor 2 ya. Coba bawahnya lagi nomor 2. Coba di bawah nomor 2 sama. Nah, sama. Berarti A-nya berapa? 2, 0, min 1. Mbak Okta bacanya bukan 2 min 1 min 1 ya. Bacanya baris dulu tuh. Baris 1, baris 2, baris 3. 2, 0, min 1, min 1, 4, min 1, min 1, 2, 0. Ya. Sehingga nilai agennya jangan lupa tuh A dikurang lambda I. Berarti kan dia 2, 0, min 1, min 1, 4, min 1, min 1, 2, 0 dikurang lambda kali matriks identitasnya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, lambdanya dimasukin ke dalam berarti menjadi lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda ya. Nah, sehingga di situ kalau kita kurangkan berarti di situ 2 dikurang lambda, 0 kurang 0, min 1 kurang 0, min 1 4 dikurang lambda, min 1, min 1, 2 dikurang lambda. Nah, sehingga determinan A min lambda I sama dengan, sama ya, seperti perhitungan kita itu ya. Jadi kita menambahkan dua ruas kolom lagi ya. Jadi di situ tambah 2 min lambda, min 1, min 1, 0, 4 min lambda, 2 ya, sama dengan 0. Kita kalikan berarti perkaliannya
arah diagonal arah ke kanan dikurang dengan arah diagonal arah ke kiri ya. Jadi 2 min lambda kali 4 min lambda dikali dengan min lambda ditambah dengan 0 kali min 1 0 ya. Ditambah lagi min 2 kali min 2 kali 2 ya, 2 jadinya. Dikurang 4 min lambda dikurang, harusnya dibalik gitu ya Mbak, baliknya jadi min 1 kali 4 min lambda kurang min 1 ya, tetap minus positif ya jadinya ya. Ya. Iya Pak, itu langsung saya kali. Iya, harusnya kan nggak dijabarkan. Jadi min 2 kali dengan min 1 kali min 2 ya. Terus dikurang 0 kali min 1 kali min lambda 0. Nah, itu seterusnya ke bawah, baru didapat nanti lambda 1, lambda 2. Nah, ini kan persamaannya kan persamaan dipecah aja kan ya Mbak ya. Harusnya pangkat 3 kan. Dipecah jadi ini. Ya, nilai eigennya berarti min 3, min 1, 2. Terus di next lagi, baru kita cari SPL-nya tadi ya. Dengan SPL tadi, coba di next lagi udah belum? Vektor eigennya? Sudah? Nah, kita masukin masing-masing lambda min 3, lambda 2, dan lambda min 1. Nanti dapat nilainya vektor eigen untuk lambda 3, 1, 6/7, 5. Terus lambda 2 itu 1/1, 0, dan lambda min 1 sama dengan ini. Ya. Oke, paham gak itu teman-teman? Paham ya? Paham ya? Jadi nanti teman-teman bisa. Oke, itu ya paling quote-nya gitu. Cukup teman-teman? Harapan saya sih banyak ya soalnya, jadi kita biar paham gitu ya. Nah, sekali lagi ya ini matematika yang bermain ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman bagaimana ya, di latihan. Oke, saya rasa cukup Mbak Okta ya. Jadi tolong yang PDD itu maksudnya apa itu ya kan? Jelas nih ya. Jadi maksudnya kalau bisa menyadarinya seperti itu. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam semua. Ya, baik.